Hai guys, jumpa lagi dengan Yankee Bravo Whiskey. Kali ini saya sedang bingung. Mobil kesayangan saya ini walaupun mobil LCGC yang murah, tapi mahal sebenarnya. Karena dia harus minumnya Pertamax yang hari ini sih sudah turun jadi 12.900. Kemarin hampir 14.000. Jadi operasionalnya sangat tinggi sebenarnya. Nah, yang menjadi kendala mobil ini ketika dipakai dan lampu depannya ini menyala, dia berjalan ndut-ndutan seperti orang baru belajar nyetir mobil dengan mobil manual. Nah, saya menemukan kayaknya lebih baik saya berikan dia stabilizer untuk pengapian. Nah, kita akan membuat stabilizer untuk pengapian mobil ini agar mobil ini kembali berjalan dengan normal. Dan ini bisa diterapkan kepada semua mobil, juga untuk motor. Yang sangat baik guna mengawetkan aki, karena nanti di stabilizer itu akan menyimpan daya untuk membantu start dan juga membantu pengapian akan lebih baik. Oke, kita akan membuat segera. Di hadapan kita sudah tersedia bahan-bahan untuk membuat stabilizer pada rangkaian kendaraan bermotor atau pada rangkaian DC ya, yang bisa dipergunakan untuk mobil dan motor. Di sini terdapat kabel, lalu elko atau liquid capacitor, ini nilainya 1000 mikrofarad, yang ini 4700, ini 4700 mikrofarad sebanyak 4 buah, yang ini tadi 1000 mikrofarad ini sebanyak 5 buah ya. Lalu yang ini nilainya 4,7 mikrofarad. 4,7 mikrofarad sebanyak 8 buah. Lalu resistor ini 1 buah, 1 kilo. Lalu lampu LED 1 buah dan kapasitor 10 nanofarad. Lalu elko kembali berjumlah 3300 mikrofarad. Ini harusnya 4 buah, tapi kenapa yang jual tadi hanya memberikan 3 ya. Lalu PCB bolong pilih yang lubangnya agak berjarak lebih jauh karena ada yang lebih rapat ya. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan PCB bolong ini. Kalau yang ini belum, ini saya sedang ingin mengganti baterai HT. Baterai HT ini soak, jadi harus diganti. Nanti akan saya videokan di lain kesempatan karena barangnya belum sampai. Oke, ini yang kita perlukan gunanya stabilizer pada kendaraan supaya aki lebih awet, dan juga kalau menurut klaim produk-produk stabilizer yang dijual di pasaran itu bisa menghemat bahan bakar, lalu bisa membuat daya tarik kendaraan lebih enak, mungkin karena pengapiannya stabil ya. Jadi fungsi dari stabilizer ini membuat pengapian stabil. Sehingga kalau nanti dipergunakan pada Karimun Wagon AGS yang saya miliki ini, kalau pada malam hari lampunya nyala, walaupun akinya terhitung masih baru berapa bulan ya, 4-6 bulan, sudah mulai ndut-ndutan lagi. Waktu pertama akinya baru hilang, tapi setelah 6 bulan mulai ndut-ndutan lagi karena tidak stabil penyuplaian setrum yang ada. Nah, nanti ikuti skemanya bagaimana memposisikan komponen tersebut pada PCB bolong ini. Ini membuat rangkaian stabilizer ini modalnya tidak lebih dari 50.000, tergantung bagaimana toko komponen di tempat kalian masing-masing, apakah harganya sama atau tidak ya. Tapi modalnya tidak lebih dari 50.000, ketimbang kita membeli nanti stabilizer yang pabrikan yang lebih mahal, maksud saya harganya berkisar 700 ribuan. Lebih baik menurut saya membuat sendiri karena tidak terlalu sulit, dan
Kalau bisa gunakan kualitas elko ini yang lebih baik. Ini sebenarnya kurang bagus ya. Cuman adanya tadi di tokonya ini, jadi ya kita coba dengan yang ini sekalian menginformasikan buat teman-teman bahwa stabilizer ini bisa dibuat dengan mudah. Oke, kita coba merangkai, memasukkannya ke dalam PCB ini. Nah, ini adalah skema dari rangkaian. Walaupun skemanya ini agak bingung mungkin teman-teman, tapi sebenarnya ini sebenarnya skemanya itu panjang aja seperti ini rangkaiannya. Cuman kalau kita buat panjang, kita buat memanjang seperti ini, nanti agak sulit dan terlalu panjang untuk membuat kotaknya. Jadi nanti dari PCB ini akan kita belah dua. Memang ini karena ada dua ya, karena ada dua. Lalu kita sesuaikan dengan satu kotak PCB ini. Jadi saya potong. Yang pertama bagian bawah ini adalah 4,7 mikrofarad. Tersusun ada 8. Yang paling depan ini adalah kapasitor 10N ya. Di sini adalah kapasitor 10N yang ini. 10N kapasitor ya. Lalu ini adalah LED, nanti ini adalah kaki plus dan ini kaki min. Ini kaki plus, ini kaki min. Seharusnya dia kan panjang sampai ke belakang, berarti ini 8, ini 5, 13 tambah 8, 21 komponen yang akan tersusun. Panjangnya kalau disusun dari depan ini seperti ini saja sebenarnya. Cuman kalau dibikin panjang, sekali lagi kotaknya akan sulit. Nah, makanya saya rubah menjadi seperti ini susunannya. Saya belokkan seperti jalur puncak ya, berkelok-kelok seperti ini. Nah, ini yang depan sini nanti kita susun. Sebentar kita potong dulu ininya. Ini videonya agak panjang kali ini teman-teman. Dan setiap video yang saya buat ini adalah video dadakan. Tidak tidak direka-reka, tidak ada editan, apa adanya ya. Kalau jelek-jelek, kalau bagus-bagus, wah sekali potong di bawah tuh langsung jadi, langsung habis di atas. Oke, cukup kita gunakan seperti ini, lalu kita masukkan sesuai dengan kakinya. Yang kapasitor liquid ini elko, kalau yang panjang itu adalah plus, kaki yang pendek adalah min, dan di sini juga ada tandanya min ya. Jadi perhatikan jangan terbalik teman-teman. Pertama kita masukkan adalah, nah ini juga jangan salah. Ini bakal kaki yang kita solder, berarti dia ada di bawah seperti ini teman-teman ya. Jadi kita masukkan dari atas seperti ini. Kalau ini kapasitor bisa bolak-balik, tidak ada masalah, tidak ada plus minusnya. Kita masukkan di sini di kaki ini ya. Agak sulit juga nih masuknya nih, karena mungkin dia kakinya lebih besar ya. Oke, nah seperti ini kita masukkan sudah. Lalu di belakangnya mengikuti kapasitor. Ingat skemanya, yang di atas ini plus, yang ini minus. Jadi kita jangan terbalik, harus masangnya kaki pendeknya ada di bawah, yang kaki di atasnya adalah kaki yang yang lebih panjang, itu adalah plus ya. Kita masukkan satu-satu seperti ini, kita rangkai dulu. Ada 8 buah yang kita akan rangkai. Ada 8 buah. Semuanya sama, mengikuti di belakangnya saja karena ini pasukan berbaris. Seperti pasukan berbaris ya. Ada 8. Tinggal kita sesuaikan kalau misalnya jaraknya segini gimana, apakah rapi atau tidak. Nampaknya kurang rapi, jadi kita kasih jeda 1 supaya dia akan terlihat lebih rapi, cuman jaraknya akan lebih panjang teman-teman. Gak apa-apa ya, yang penting jadi rapi seperti ini. Selera saja sebenarnya, mau dirapatkan seperti yang pertama tadi atau mau begini silahkan. Kita tinggal mengikuti. Setelah tersusun seperti ini kan ada 8 ya. 8 elko, 1 kapasitor. Lalu kita coba solder supaya dia terkunci ya. Supaya dia terkunci pada kakinya.
supaya dia terkunci, kita coba solder dulu. Kita akan menyolder. Ini bagian kaki yang pendek adalah min, yang panjang ini semua panjang adalah plus. Solder udah tahu ya teman-teman, harus gunakan timah dan soldernya tentunya ya, supaya dia bisa dikunci sehingga nanti dia tidak goyang-goyang. Nah ini untuk kapasitor depannya kita cek apa posisinya sudah oke. Sambil kita pegang dan kita benarkan posisinya, kita kunci ya. Ini karena kakinya rada tidak mulus sehingga tidak nempel pada solderannya. Oke, kita solder satu-satu, kakinya kita solder satu-satu seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kita solderin satu-satu ya, sampai semua tersolder. Nah, kita cek lagi posisinya apakah sudah sesuai dengan keinginan. Bila belum, mumpung masih satu, kita panaskan dan kita tekan supaya dia pada posisinya. Nah, seperti ini, sehingga dia akan masuk pada posisi yang bagus. Lalu yang lainnya ini, mumpung ada kameramennya jadi bisa mempraktekkan menyolder. Kalau tidak ada agak sulit karena sambil nyolder susah. Oke, dia sudah tersusun seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita pasang yang sebelahnya. Oke, kita pasang yang sebelahnya sama seperti yang tadi. Nah, setelah ini yang depan tersolder, kita masukkan yang urutan berikutnya adalah 1000 mikrofarad ya. Ingat, ini tanda min di depan sana. Jadi yang di sini plus, ketemu ini plus. Jadi plus ketemu plus, min ketemu min, karena memang pada dasarnya ini adalah rangkaian yang berbaris. Jadi bertemu dia. Nah, ini kakinya di belakang kita tekuk supaya kita solder lagi, mengunci dia supaya dia tidak bergerak. Nanti kita akan rangkai yang cantik. Nah, seperti ini. Gunakan solder yang bagus matanya supaya timah bisa menempel dengan baik. Dengan matang. Setelah dia disolder, kita lihat lagi posisinya apakah sudah sesuai yang kita mau. Kalau belum, kita tekan sambil kita panasi, kita dorong lagi supaya dia masuk pada posisi yang kita kehendaki. Oke, satu lagi nih, nampaknya belum. Oke, lalu kita akan solder yang sebelah sini. Kita akan solder yang sebelah sini, kita kunci lagi supaya dia menjadi kuat. Tidak perlu susah, karena ini sangat sederhana sebenarnya. Teman-teman jadi bisa mengikuti caranya. Yang belum pernah menyolder, jangan takut untuk mencoba. Salah sedikit nggak masalah. Yang penting dia bisa nempel dengan baik. Pastikan solderannya matang ya, dalam artian dia bisa menempel, nanti bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Demikian teman-teman. Nah, ini sudah terkoneksi, lalu kita potong satu-satu kakinya. Oke, hati-hati jangan sampai mental kemana-mana karena nanti bisa kena kaki dan berakibat fatal. Kalau dia jatuh,
seperti ini teman-teman ya. Nah ini sudah 2 baris seperti ini, tidak masalah, sudah 2 baris yang terpasang. Kita pasang di baris berikutnya bukan yang 3.300 tapi 4.700 sesuai dengan skemanya ya. Jadi 4,7 1000, ini 4.700, baru yang di ujung 3.300. Ini yang 4.700. Kakinya jadi di sini min ketemu min, ini min ketemu min ya. Ini yang kaki sini min ketemu min. Oke, kita akan mempertemukan mereka seperti ini. Di sini saja. Oke, di sini. Lalu kita ambil lagi, min lagi. Kita ambil lagi. Wah, sampai muter-muter kameramen ini. Oke. Sebentar, kayaknya nggak ketemu lubangnya deh. Ah iya, terlalu panjang satu. Oke, dan dia sudah mulai terpasang. Kita tekuk supaya dia ngunci sebentar. Lalu kita ambil lagi yang 4700 mikrofarad. Ini kenapa susunannya tidak sama ukurannya? Karena semakin kecil ukurannya dia akan memfilter frekuensi voltase yang tinggi. Jadi meredam kalau nanti di mobil itu biasanya teman-teman memasang audio tambahan atau sesuatu, dia terjadi distorsi dengungan. Nah, ini tujuannya untuk memfilter hal-hal seperti itu. Kenapa dia tidak satu ukuran untuk elko-nya ya. Demikian teman-teman. Itu sesuai dengan apa yang dipelajari di bangku kuliah. Jadi kalau dijelaskan secara detail nanti memakan kurang lebih 3 SKS. Enggak ya. Jadi penjelasannya seperti itu, kenapa dia harus berbeda ukuran. Karena untuk memfilter berbagai kebutuhan yang ada pada kendaraan kita. Nah, khususnya untuk kebutuhan saya kali ini, karena mobil Karimun AGS saya itu walaupun akinya masih baru diganti 6 bulan yang lalu, dia sudah mulai det-detan lagi. Nah, jadi harus segera diganti dengan elko ini atau stabilizer ini supaya nanti jalannya diharapkan menjadi normal. Sebab pada siang hari bila lampu tidak menyala, mobilnya enak dipakai. Tapi kalau sudah malam, jadi ndut-ndutan kayak orang baru belajar naik mobil manual. Kebetulan Karimun AGS ini kan semi-matic ya, bukan matic sebenarnya, seperti motor bebek yang ada persnelingnya. Demikian teman-teman. Nah, ini sudah terpasang. Tapi nampaknya dia miring. Kita benahi lagi. Nah, kita benahi lagi supaya dia duduk enak dan rapih. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kaki satunya lagi kita solder ya. Kaki satunya lagi. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Stabilizer untuk kendaraan ini sudah jadi, terpasang di dalam box. Sudah saya lengkapi dengan sekring. Ini sekringnya, jadi bila terjadi sesuatu dengan rangkaian ini dan mengakibatkan konslet, dia akan terputus di sini. Ini saya kasih 15 ampere. Lalu di depannya ini ada tombol on off ya, tombol on off, begini on, begini mati, dan dia akan keluar. Nanti kita akan coba pada kendaraan. Lalu ini adalah colokan di lighternya ya, colokan untuk ke lighter. Jadi ini sudah saya tempelkan ke sini dengan double tip bolak-balik ini. Ini double tip bolak-balik dari China. Ini adalah tombol on off, ini sekring, dan ini untuk kabel inputnya ya. Jadi sederhana saja teman-teman, tapi fungsinya luar biasa. Karena bila teman-teman mengalami audionya agak-agak mendengung,
Bila mesinnya hidup atau lampunya kurang terang karena akinya sudah mulai soak, coba gunakan alat ini. Juga ini bisa menghemat aki, dan juga kalau pabrikan yang buat dikatakan dapat menghemat BBM. Untuk menghemat BBM saya tidak ikut ambil bagian di situ karena perlu adanya uji balistik. Uji balistik apa itu? Bukan uji balistik, maksudnya ada pengujian dengan dyno test apa betul dengan mempergunakan alat ini konsumsi bahan bakar akan lebih hemat. Tapi mungkin maksudnya dengan alat ini pengapian pada ruang bakar kendaraan akan lebih stabil karena apinya lebih besar, karena suplai catu daya dari aki yang stabil sehingga menghasilkan api pada koil busi itu lebih besar sehingga pembakaran terjadi besar sehingga konstan dan mengakibatkan BBM lebih irit. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Silahkan dicoba teman-teman. Ya sebentar lagi kita akan mencoba pada kendaraan ya. Oke, sekarang kita akan mencoba alat ini ya. Ini belakangnya belum saya baut, masih bisa cepat dibuka. Kita akan mencolokkan ini pada lighter di mobil. Ini belum terpasang kunci kontaknya. Ini kita pasang lighternya dulu. Nah, kita klik, dia belum nyala ya. Kita akan kunci kontak. Ini pada Karimun AGS yang jalannya endut-endutan. Dia sudah menyala, lalu kita on kan ini. Kita klik. Nah, itu sudah menyala. Tadi kurang kurang tekan. Indikator menunjukkan 12,6 volt ya, 12,6 volt. Artinya kondisi aki stabil normal, tidak tidak drop, 12,6 ya. 12,6. Kita akan mencoba menghidupkan mesinnya. Ya, indikator di sana menyala. Kita akan menghidupkan mesinnya. Nah, kembali ke sini. Setelah mesin menyala, ini pasti akan berubah voltasenya. Kenapa berubah? Karena kok jadi lupa namanya di mobil itu, dinamo pengisiannya menyala sehingga dia mensetrum, memberikan suplai setrum ke aki. Makanya ini voltasenya menjadi naik, dan ini menandakan alternator pada mobil ini bekerja dengan baik ya. Dia mengisi jadi 14,0 volt ya, 14 volt maksudnya. Nah, ini bekerja dengan baik. Alat ini juga bekerja dengan baik, sudah dilengkapi dengan screen sehingga kalau terjadi sesuatu dia akan putus. Jadi tidak menimbulkan masalah. Jadi dua pengaman, satu ada di sini, satu screen lighter. Lighter kan di mobil sudah memiliki screen. Dan ini bisa diaplikasikan ke semua mobil dan juga motor. Nah, apa sih kelebihannya dengan mempergunakan alat ini? Kita akan coba ya. Ini kita akan hidupkan dulu radionya. Kita akan hidupkan radionya. Ini saya mempergunakan power untuk untuk radionya. Kita akan matikan mesinnya. Kontak akan saya cabut. Ini kondisinya masih menyala ya, 14 ya. Dan itu masih menyala. Ini akan saya matikan. Apa yang akan terjadi? Apakah radionya langsung mati ketika kontak dicabut? Seharusnya langsung mati. Tapi bagaimana kejadiannya? Nah, ini kontaknya. Ini turun terus dan dia akan mati nanti. Nah, dia akan mati setelah 7 volt tadi ya. Dan dia akan terus turun, akan menguras voltase yang ada di dalam elko di dalamnya ya. Kita akan hidupkan kembali. Nah, dia menyala, mesin belum menyala tapi sudah 13,5, artinya pengecasan yang tadi dilakukan alternator mobil bekerja dengan baik dan aki menyimpan dengan baik. Semalam saya sudah mencoba apakah mobil ini masih endut-endutan dengan mempergunakan alat ini.
Memang tidak 100% dia berhenti, saya merasakannya masih ada sedikit, tapi sudah ada perubahan ketika mempergunakan alat ini. Lampunya lebih terang, mesin terdengar lebih halus, RPM juga stabil pada 950 ke 1000 RPM ya, yang ada di sana. Yang ada di sana saya nyalakan nih. Saya nyalakan tuh. Jadi terlihat ya, kan di sini ada RPM-nya, ini sekarang 0. Kalau mesinnya dihidupkan dia akan lebih stabil dengan mempergunakan alat ini. Nah, demikian teman-teman. Alat yang sederhana dan patut dicoba, mudah dibuat daripada beli seharga 600 sampai 700 ribu, dan produsen mengklaim dapat menghemat bahan bakar, dapat menghilangkan noise pada audio. Bila di mobil teman-teman dipasangi aksesoris tambahan terjadi dengungan pada audionya, gunakan alat ini maka akan hilang. Juga membuat lampu menjadi lebih terang. Dan saya pergunakan juga ke sana ya, ke R3. Saya juga gunakan ke R3. Jadi R3 Club juga nanti. Oh ya, untuk Waketum aksi, Bapak Petrus juga bisa mempergunakan ini karena di mobilnya banyak aksesoris, jadi akan lebih awet akinya, dan juga tidak cepat soak, bisa dibagikan ke teman-teman di aksi. Juga Dr. Yosep, terima kasih. Ini barangnya dok, Yankee Charlie 1 Kilo Charlie Juliet Quebec ya, KJQ Kilo Juliet Quebec maksud saya. Demikian dok, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Yankee Bravo 1, Bravo Whiskey, inspiring people.